Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama saya ta'zim wa takrim, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Miftahul Ulum Mama Azka beserta jajaran kepengurusannya, ibu-ibu, wabil khusus Bu RT, Bu RW, sampai Bu Lurah barangkali kalau video ini sampai. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Miftahul Ulum yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa meneruskan pengajian kita yang tentunya sudah cukup lama karena situasi keadaan yang membuat kita harus terhenti sejenak dalam thalabul ilmi secara bertatap muka. Tetapi hal ini tidak menyebabkan lemahnya kita semangat dalam thalabul ilmi, tetapi kita punya cara lain untuk bisa saling berbagi kepada sesama saudara kaum muslimin maupun muslimat, baik itu media sosial. Mudah-mudahan ini akan menjadikan nilai tambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diterima serta mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tersyurah pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu jamaah Miftahul Ulum yang saya hormati dan saya rindukan, kita langsung saja materi fikih kitab Safinah. Hanya saja tidak bisa menyampaikan cukup lama karena memang kalau lihat kapasitas videonya ini cukup besar, sehingga apabila di-download memerlukan kuota yang cukup besar tentunya. Tetapi mudah-mudahan apa yang menjadikan kita semangat untuk mencari thalabul ilmi melalui media sosial, video yang kita share, mudah-mudahan menjadikan nilai kebaikan buat kita untuk meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi kitab Safinatin Najah annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'id darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa sawabihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi
Kita memulai kitab ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu adab akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diikuti para sahabat, tabi'in sampai ke ulama-ulama kita yang mengarang kitab-kitab, selalu kitab tersebut diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam situasi kehidupan kita pun demikian, bahwa setiap pekerjaan yang baik janganlah sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan pekerjaan itu, selalu diawali dengan membaca basmalah. Karena lafaz basmalah memiliki makna. Saya mengawali pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah, yang Allah memiliki sifat Rahman, pengasih kepada seluruh makhluknya di dunia, serta Allah memiliki sifat Ar-Rahim kepada hambanya yang mukmin dunia akhirat. Berarti orang yang melakukan pekerjaan yang baik, ia selalu mengawalinya dengan membaca basmalah. Ia sadar tidak akan bisa dia melakukan pekerjaan tanpa pertolongan Allah. Ia tahu sesuatu yang ia lakukan tidak akan bisa ia lakukan kecuali dengan kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Dan itu terdapat di lafaz basmalah, pengakuan hamba ketika melakukan pekerjaan selalu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini mengawali di awal kitab dengan lafaz tersebut. Saya mulai mengkaji kitab Safinatun Najah dengan menyebut nama Allah. Allah yang memiliki sifat Rahman, memiliki sifat pengasih, yang sifat pengasihnya Allah ini tanpa batas. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat, rizki. Kepada siapa? Kepada makhluknya di dunia ini. Tidak pilih-pilih, tidak. Yang sholat dikasih, yang tidak sholat tidak mungkin Allah tidak mengasihi. Artinya yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih juga. Maha pengasihnya Allah. Yang melaksanakan ketaatan tetap diberikan nikmat oleh Allah, rizki oleh Allah. Yang meninggalkan ketaatan juga sama. Jadi sifat maha pengasihnya Allah ini tanpa batas. Dan sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya untuk berakhlaklah kita sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam kehidupan tentu kita pernah melewati masa-masa di mana ketika ada orang yang bakhil kepada kita, sedangkan kita memberikan sesuatu kepadanya tapi dibalas dengan kebakhilan olehnya, maka
kita pun dalam kehidupan ingin seimbang dengan apa yang diperbuatnya. Awalnya gue baik sama lo, apa yang lo minta gue kasih. Lo nggak ada duit gue kasih duit, lo nggak ada beras gue kasih beras, lo minta bantuan pertolongan gue kasih, gue tolong, gue bantu. Pas ketika gue dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sulit, datang ke lu malah tidak membantu. Dan nanti suatu saat gue akan balas apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh lu kepada gue. Bahasanya begitu, ingin balas. Tapi kalau kita mempelajari daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia, Allah tidak melihat hambanya itu durhaka, tetap Allah berikan rizki. Yang taat, tetap Allah berikan rizki. Sifatnya Allah tanpa batas. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan sifat sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah menguji kepada hambanya di dunia, bukannya Allah benci kepada orang-orang yang beriman. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah ujian. Dan hanya orang-orang yang beriman, dia melewati ujian itu dengan baik. Ia terima dengan sabar, ia terima dengan ikhlas. Bahwa ujian ini adalah datangnya dari Allah. Dan Allah akan melihat daripada kualitas iman itu hambanya. Kalau sabar, ikhlas terhadap ujiannya, Allah akan mengangkat derajat kemuliaan di sisinya. Sifat Ar-Rahim. Dan itu merupakan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu bukan berupa kenikmatan di dunia saja, tetapi ujian musibah itu merupakan bagian daripada kasih sayang Allah. Yang kasih sayang Allah, Allah berikan berupa ujian, berupa musibah, agar ia akan menjadi hamba Allah yang mulia dengan ujian itu. Makin bertambah dewasa, makin dekat dengan Allah, makin tercurah pengharapannya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berikan rahmat, pertolongan, kasih sayang kepadanya. Bukan hanya saja di dunia Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya, tetapi terlebih lagi kasih sayangnya Allah itu di akhirat sangat luar biasa. Oleh karena itu, di dalam bab basmalah di sini penting bagi kita untuk melaksanakan segala sesuatu kebaikan diawali dengan membaca basmalah, karena menandakan kita sebagai hamba mengakui akan diri kita lemah, mengakui akan diri kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan. Dan orang yang tidak membaca basmalah ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka tidak ada keberkahannya, tidak ada kesempurnaannya terhadap pekerjaan yang baik itu tanpa diawali dengan membaca basmalah. Kullu amrin dzibalin, dalam hadis Nabi, setiap sesuatu kebaikan, pekerjaan yang baik, maksudnya la yabda'u fi, tidak mengawali pekerjaan kebaikan itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqwa wal abtar. Maka seperti kalau binatang itu seperti binatang yang tidak punya buntut, yang tidak punya kaki. Daripada apa? Daripada ketidakkesempurnaannya itu binatang. Kalau sempurna, buntutnya ada, kakinya ada, kepalanya ada, dan anggota tubuhnya tidak ada yang kurang. Seperti itulah manusia, hamba Allah, umat Rasulullah, jika ia melakukan pekerjaan yang baik tapi tidak diawalinya dengan membaca basmalah, maka tidak sempurna pekerjaan itu. Keberkahan yang Allah berikan dengan pekerjaan itu tidak sempurna. Dan
tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Miftahul Ulum yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada awal kita ngaji fikih kitab Safinatun Najah pada kesempatan malam hari ini, tepatnya ba'da maghrib, cukup dalam pembahasan basmalah secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita untuk memiliki kecenderungan melaksanakan kebaikan. Yang pelaksanaan kebaikan yang kita lakukan tidak melupakan Allah yang memberikan kekuatan, dan tanda orang yang memahami akan kelemahan kita, akan memahami terhadap ketidakberdayaan kita, adalah orang yang selalu tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti dia selalu membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita berusaha semaksimal untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.